episode 3 kali ini pada mata kuliah penulisan berita artikel, Indah akan membahas video pembelajaran yaitu tentang dimana kemarin kelompok 1 yaitu telah melakukan presentasi makalah dan PPT ya. Walaupun pas presentasi Pak Adi banyak mengkoreksi atau bahkan banyak kesalahan di kelompok 1 ini karena katanya kelompok pertama atau kelompok uji coba. Nah teman-teman, kita akan membahas apa saja yang sudah kelompok 1 bahas ya. Walaupun banyak kesalahan tetap kita harus membahasnya. Oke, kemarin judul di makalahnya kelompok 1 yaitu seperti judulnya fungsi, ciri, jenis pada artikel dan berita di media massa. Nah, seharusnya kata Pak Adi, judul itu jangan seperti itu. Judul itu harus yang menarik, teman-teman. Nah, seperti tadi kan materinya fungsi, jenis, ciri, artikel dan berita di media massa, kita ubah ya menjadi menggali lebih dalam artikel dan berita di media massa. Nah, itu lebih better lah, lebih bagus ya judulnya daripada tadi. Oke, kita membahas ya. Di kelompok 1 kemarin mereka juga membahas dari pengertian juga, terus ciri, fungsi, dan sebagainya. Dan kemudian ya seperti yang mereka jelaskan pengertian artikel dan berita juga dijelaskan oleh mereka ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, Pak Adi juga memberi kita informasi bahwasannya di makalah itu di bagian latar belakang itu kita harus minimal 6 lembar ya teman-teman, karena kata beliau kita di latar belakang itu harus menggali lebih dalam atau mengulik lagi informasi atau sejarahnya atau perkembangannya, contoh kasus juga bisa ya teman-teman. Nah, juga seperti itu yang Pak dijelaskan seperti kemarin ya. Kemudian pengertian artikel ya, menurut kelompok 1 yang di makalahnya tercantum gitu. Artikel itu bentuk karangan atau fenomena yang dibuat oleh penulisnya, entah itu argumen atau fenomena yang terjadi atau pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan kepada khalayak gitu. Nah, kemudian berita yaitu informasi atau kejadian yang diberitakan secara objektif atau secara sesuai faktanya gitu, sesuai apa yang terjadi gitu teman-teman, bukan sesuai kayak artikel tadi, itulah perbedaannya ya. Kemudian fungsi artikel yaitu memberikan informasi ya, atau menyampaikan informasi kepada khalayak. Contohnya artikel tentang bagaimana cara mencerahkan wajah, itu artikel ya teman-teman, karena itu kan menyampaikan informasi gitu ya. Nah, jika berita itu memberikan informasi secara cepat, berbeda dengan artikel. Kalau berita itu yang terjadi sekarang gitu, atau kejadian baru itu. Artikel dan berita juga banyak ya teman-teman. Jenisnya artikel seperti ya narasi, terus kemudian ya pengalaman narasumbernya atau pengalaman si penulis, seperti itu ya. Ya, berita itu jenisnya banyak ya. Ada berita langsung, berita in-depth news, kemarin sudah diulik sedikit ya, in-depth news, investigasi, dan sebagainya. Karena yang membedakan berita dan artikel itu seperti itu ya teman-teman. Dan ciri-cirinya, tentu ciri-ciri artikel dan berita itu mempunyai ciri-cirinya sendiri ya. Nah, jika artikel itu mempunyai ciri-ciri yang menggunakan bahasa semi formal atau bahkan santai gitu pembawaannya, karena mereka memang jenisnya artikel gitu kan. Berbeda lagi dengan berita gitu, mereka harus berbahasa atau dengan bahasa yang formal. Juga bisa saja yaitu analisis gitu jenisnya kan, dan juga ciri-cirinya ya harus seperti tadi. Nah, ciri-ciri artikel juga berisi opini, bisa saja teman-teman, karena tadi yang sudah Indah bahas bisa saja gitu opini si penulis atau opini narasumber yang dibahas mereka. Tetapi beda dengan berita, berita itu harus faktual ya. Terus juga ada struktur piramida terbalik yang seperti sudah Indah jelaskan di video-video sebelumnya ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini saja ya pembahasan dari mengulik lebih dalam atau menggali lebih dalam tentang artikel dan berita di media massa. Mungkin
Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan bye-bye.